Jadi cara kita menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak nggak harus lewat akademis menurut saya gitu loh. Ternyata lewat pementasan ini jadi bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngopi ya, ngobrol inspirasi. Hari ini kita ketemu lagi di edisi yang spesial. Ini hari ini spesial karena tempatnya spesial. Ada tamu kita dua spesial juga ini. Jadi kita di mana ini? Di Kolektif Collaboration. Nah, ini tuh milik keluarga kita juga loh ini loh. Oh iya. Ya. Pak Komite ini Pak Komite. Jadi kalau Pak Komite sekarang, ketua komite. Jadi kalau teman-teman ini sekaligus nggak apa-apa ya, iklan endorse nggak apa-apa ini, karena udah memfasilitasi kita. Jadi kalau ada acara bisa kesini nih untuk nanti. Kita sangat berterima kasih ya berarti ini. Ya tentu saja, alhamdulillah. Pak Gupit ya. Pak Gupit. Pak Gupit. Orang Pak Gupit lah ya. Pak Gupit. Baik, gimana Ustadz Gusdul, Ustadz Yunarko, kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Dulu gitu. Yeah, that's right. I'm very well, thanks. Kamu kok kira seragamnya marun-marun itu kenapa ini? Marun-marun ini. Nah, ini kita beli sebelum pentas dulu ya katanya. Kita ada seragam kayak gitu. Ya, ini ya. Sebagai apa ya? Ya kayak mau cirinya kita lah pada saat itu men. Tapi memang mau 2024 memang warna itu berpengaruh sekarang. Oh iya. Ya, ada sensitifnya itu, ada maknanya. Ya. Gimana sehat-sehat Ustadz Gusdul, Ustadz Yunarko? Alhamdulillah. Jauh-jauh kademen saya. Lihat tadi baru kodanan tadi. Hujannya deras hari ini. Ini sekaligus untuk obat kangen bagi anak-anak, para orang tua. Halo, silakan. everybody. I miss you so much. Anak sip. Oh iya, sip. Soleh Hilman pemimpin ya? Iya. Oh, okay. Ya. Baik, kita mau ngobrol apa nih? Jadi kita ngobrol kalau ada Ustadz Gusdul, Ustadz Yunarko itu dulu pasti ada sesuatu hal. Kalau ada Ustadz Yunarko, Ustadz Gusdul sudah berbisik-bisik. Nah, itu di pojok itu di perpustakaan itu, udah kumpul-kumpul di sana, pasti akan ada sesuatu aksi yang surprise gitu loh. Nah, dan ini ternyata memang kalau saya pikir-pikir itu pentas ini ya. Apalagi kan ini kenapa ada Ustadz Yunarko, Ustadz Gusdul ini kan memang punya sejarah yang luar biasa terhadap pentas. Nah, jadi selama ini tuh Nuris itu tidak lepas dari warna pentas, baik itu pentas panggung secara bahasanya apa ya, outdoor ya, sama dengan panggung yang beneran. Nah selama ini kalau menurut dari siapa dulu? Oh, Ustadz Yunarko. Apa yang selain itu sebagai bentuk penyaluran, nah selama ini insight itu apa, makna apa yang Ustadz Yunarko, pengalaman apa yang Ustadz Yunarko temukan selama beraktivitas? Ternyata pentas itu bisa apa ya, kompatibel dengan mendukung pembelajaran gitu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Baik, salam seni, salam budaya. Gitu kayak dulu. Salam budaya. Salam seni, salam budaya buat teman-teman yang ada di pemirsa ngopi nih. Ngopi ya? Oke, iya Tat. Oh iya, ini Ngopi harus ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Aduh, gimana cara megangnya Tat ini Tat? Aduh, Pak Gupit nih kalau bikin ngopi kayaknya enak banget ya. Ya, Bismillah. Rasanya kopi. Saya tuh kulino lagi tuh. Lagi ya. Aduh, kulino lagi. Iya. Bagaimanapun Nuris itu kalau kayaknya udah mindset sih dari dulu. Saya masuk awal 2009 itu ngeliat di Nuris itu segala aktivitasnya tuh memang harus terdokumentasi. Saya melihatnya. Nah, dokumentasi mereka itu anak-anak akhirnya dia ngelihat bahwa Nuris bisa beriringan dengan sebuah namanya pementasan. Teater itu kan kalau saya lihat di bahasa kamus lah, itu kan ada 3 unsur: gedung, ruangan, sama satu lagi pementasan drama.
Nah, ini bisa ada di Nuris nih kayaknya pada saat itu. Nah, kebetulan teman-teman di Nuris juga semuanya mendukung. Apalagi ini the masternya pada saat di kuliah dulu, saya dapat inspirasi dia. Saya di prodi saya juga iya, prodinya Ustadz Gusdur juga oke. Teman-teman juga banyak, Ustadz iya ya. Iya betul masuk, betul. Terus juga teman-teman yang lain juga masuk bisa, akhirnya kumpul ketemu. Ya, anak Nuris potensi banget gitu loh. Kita nggak harus lihat anak itu, maksudnya pada saat dia itu melatih diri itu dengan hal-hal yang, ya saya tahu ekstranya Nurus tuh banyak memang. Iya. Tapi kenapa kalau pas kita itu menyisipkan sesuatu hal dengan pementasan tuh si anak akan punya imajinasi yang lain gitu loh. Itu yang saya penangkapannya tuh. Jadi cara kita menyampaikan ilmu itu kepada anak-anak nggak harus lewat akademis menurut saya gitu loh. Ternyata lewat pementasan ini jadi bahasanya. Iya. Nah, lewat itu jadi akhirnya teman-teman setiap kita mau adakan momen, yuk kita buka dulu nih. Kita buka dulu dengan pementasan drama gitu. Dan akhirnya sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak gitu. Makanya apa ya? Hampir setiap momen teman-teman tuh adanya ide, yuk besok arep opo judulnya, besok pentasi opo iki, besok judul apa. Gitu, menurut saya gitu, Tat. Ustadz Gusdur? Ya, kalau saya berkaitan dengan mungkin sejarah pementasan atau mungkin juga bagaimana itu menjadi satu trademark lah bahasanya, menjadi salah satu ciri khusus atau mungkin itu mungkin menjadi ciri khas dari kita ya. Saya melihat awalnya dulu pas awal-awal dulu saya melihat anak-anak kan sudah ada pementasan. Ya. Apa Pak? Gelar potensi siswa Pak dulu ya. Pada zamannya dulu Pak Udin awal juga ada Pak siswa dan sebagainya. Anak-anak sudah ada. Tapi saya melihat itu masih sangat sederhana sekali gitu ya. Masih sangat sederhana dan kesan ditutup apa itu sekalian gitu. Itu lucu sangat. Iya lucu. Ya lucu. Alah itu zamannya Ustadz Siswa. Iya itu maksudnya. Iya. Adegan itu bukan adegan tuh pakai background hitam. Lah kok ribet banget itu maksudnya. Iya. Ya itu kan. Terus akhirnya saya tidak tahu ya kapan kita cuma saya melihat kita akhirnya punya apa ya, ada potensi, ada talent di antara masing-masing. Awalnya kita belum tahu ya, chemistry-nya juga belum kayak gitu. Cuma karena background saya dulu sudah biasa gitu ya. Biasa kalau saya happening art ya biasa demo dulu. Cuma saya sering demo, saya sering tampil gitu aja ya. Jadi apa, yang paling sering bacakan puisi dan sebagainya. Ternyata di situ saya ketemu dengan sosok Mr. Yunarko yang aktivis teater ya, kayak gitu. Walaupun saya juga sebenarnya saya punya teater dulu zaman kuliah di bahasa Inggris. Kalau di jurusan bahasa Inggris sudah ada ya, namanya harus dibuat drama tapi dalam bahasa Inggris. Terus saya dengan teman-teman berkolaborasi membuat namanya Barita. Apa tuh? Yang buat saya ada. Itu fakultas gitu ya. Barisan Tangguh Aluda FBS UNJ gitu dulu kita sering tampil ya, bahkan di acara-acara besar itu pernah gitu ya tampil kita di beberapa acara. Ya mungkin dari background saya gitu, terus dilalah saya juga ketemu dengan teman-teman. Akhirnya kita kalau nggak salah awal-awal dulu kita membuat, ini caranya ini nggak sengaja gitu kelihatannya. Awal dulu kalau nggak salah kita pas mau puasa itu loh kita buat dulu kayak gitu. Ya itu ya. Tradisi ya. Kayak takib ya. Nah itu ya saya masih ingat itu. Jadi dilalah. Kita juga punya teman namanya Pak. Iya, dulu ada teman kita ada Pak Ustadz Asar, ada Ustadz Akrom, terus ada Ustadz Lubis juga. Kalau kan Gontor kan sudah biasa juga ya mereka tampil gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa sederhana sekali itu loh. Klub apa jadi ini, jadi ini itu. Itu semuanya awalnya gitu ya, belum terkonsep dengan cuma mak betunduk tiba-tiba waktu yang sangat latihannya saja nggak begitu ya, penting gini-gini ya, nanti gini-gini ya. Oh jangan lupa ya Pak Agus juga ikut semua. Jadi Pak Agus juga sama. Semuanya berani menggila dan ternyata setelah kita tampilan yang pertama itu, ternyata ini orang-orang ini banyak yang bisa diajak untuk bisa memberikan satu tampilan yang mungkin kelihatannya ya dalam menyampaikan nilai itu kan. Kalau menurut teori pembelajaran psikologis itu katanya kan kalau sesuatu itu menyenangkan, kalau sesuatu itu ringan dan sebagainya itu kan mudah diterima gitu ya. Dan kelihatannya anak-anak itu ketika kita tampil gitu
kita menangkap pesannya kok mudah gitu loh. Ya, tuh. Ya. Dan itu menjadi yang jangan kalah ya, salah satu yang bisa membuat dalam belajar itu enak itu kan hiburan. Ya. Nah, ada beberapa faktor itu yang menyebabkan itu kuncinya. menjadi menarik gitu ya. Iya. Awalnya kan tetap dari hal yang simpel ya, dari ide yang sederhana saja. Saya tidak tahu ya, yang menurunkan siapa. Tapi dulu saya tidak tahu siapa dulu yang anukan itu. Tapi memang pada dasarnya gini sih, Tat. Situasi anak-anak ya, anak-anak usia berapun saya lihat. Iya. Udah nggak hanya di sekolah lah, di desa pun. Nek ono panggung, Ya, betul. sediakanlah anak itu Iya, panggung. betul. Udah. Ono sorot. Ada panggung, ada mic. Itu anak itu mbuh kita secara Iya, fitrahnya dia betul, tuh ketemu panggung tuh ya jingkrak, ya seneng. Ya mereka tuh akan berekspresi, imajinasi. Jadi memang benar ini yang belum kapan. Mungkin sudah ada panggung belum ya? belum dulu. Pas siswa itu memang ada panggung, cuma paling sederhana. Iya. Panggung yang maksudnya panggung yang outdoor yang itu ya selama ini. Ya, selama kita buat lah ya itu. Kita nanti dulu kan Itu kan yang lahan sebelah barat tuh tak terus ya dibuat panggung. Iya, itu kan udah ada undang-undangan Ya, itu iya. toh. Oh, iya. Terus kita panggungnya ada menghadap ke sini. saya kira saya ketika menjaga itu saya sudah keseluruhan Iya, dan membayangkan ini kalau sudah- bayangan saya itu kayak zaman Romawi ada kayak apa amphitheater. Nah, udah Bayangan ada. saya gitu. Saya kira udah Tapi itu ada. mohon maaf. Mohon Itu maaf. kabarnya sekarang gimana itu? Mohon maaf lah itu ya. Ini nggak usah jadi intinya panggung ini tadi maksud- itu berpengaruh gitu loh Iya. maksudnya itu. Ada Enggak, panggung. Saya ada tuh sangat tempat. apa ya, ketika saya meninggalkan dulu kan saya melihat kok wah ini bagus sekali ya, kelihatannya anak-anak akan difasilitasi, Iya, akan oke. diberikan ruang Betul. dan Udah. ada bangunan Ya yang sediakan itu. saja panggung, nanti anak akan bereksplor gitu Betul, loh, betul saya gitu sekali. loh. Betul. Ya, betul ya kata Ustadz Gusdur tadi betul. Jadi anak-anak jadi paham. Saya terus kayak halu merenung itu. Jadi saya bayangkan itu pentas teater yang kita adakan selama itu seperti kayak serangan udara. Jadi selama ini kita kalau memahamkan sesuatu konsep, misalnya dulu apa ya, misalnya kayak ya kalau Ramadan ya mesti kan ada Saya ada dulu awalnya Ramadan itu kita pertentangan buat iblis itu dan malaikat kayak gitu kan. Kita Heeh. bertema tadi. Itu kan selama ini kalau kita terangkan di kelas itu kan abstrak. Iya, anak-anak harus belajar. Wah, anak-anak juga apalagi kalau gurunya cuman rata gitu kan, nggak enak. Tapi begitu teater bisa muncul itu seperti kayak bom. Nah, tuh ledakannya itu saya selalu kan saya sering dokumentasikan. Mata anak-anak itu langsung tertuju ke depan. Apalagi kalau Ustadz Junarko udah pakai gelondong-gelondong itu udah paham itu nggak tahan, matanya tuh ngelengket sama itu. Udah kayak terhipnotis itu loh. Nah, itu ya luar biasa, itu potensi yang maksud saya itu perlu diadakan ya, karena kan memang belajar itu kan menanamkan nilai ya. Jadi kalau nggak tertarik ya udah tertutup, udah nggak terus. Itu sih. Ya tepat ya tadi Ustadz Junarko menemukan, karena Ustadz Junarko sudah bergelut dengan teater, dengan teori tadi ada panggung, ada Ustadz aktor gitu kan. Dan itu tuh sudah menyatu hidup di Nurisan, ditemukan gitu kan ya. Ya. Kalaupun itu belum terwujud ya ayolah Nuris segera dibangun panggungnya, karena memang itu udah bagian dari kegiatan Nuris sebenarnya gitu loh. Saat itu yang saya harapkan seperti itu. Ya dulu tetap kita mengawali dengan hal yang sederhana ya. Sederhana tapi sudah punya konsep sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah nilai, nilainya sebenarnya berat, tapi dengan cara yang jenaka, dengan cara yang mungkin menghibur, sehingga anak-anak itu bisa menangkap pesan sederhana yang bisa dianukan di situ. Gitu. Itu yang ternyata itu bagi kita juga ya. Terus bagi anak-anak itu suatu hal yang menarik. Awalnya kan di situ ya. Sehingga setelah itu saya lihat selama saya pengintaan saya selalu ada target, pasti selalu ada penampilan yang dinantikan oleh anak-anak. Dan waktu itu kan memang belum era medsos ya. Ya, belum. Dan sekarang kan terbukti ya. Artinya apa? Anak-anak itu, misalnya mohon maaf, misalnya kayak K-pop. K-pop kan betapa secara kultural itu bisa secara masif itu mempengaruhi orang gitu. Nah, artinya ya otak kanan otak kiri. Maksudnya ternyata otak kanan tuh lebih semut, orang seneng, lebih enjoy dan langsung menangkap. Meskipun ya nek ditakoni secara detail itu memang tidak bisa menjawab detail, tapi secara nilai itu ketangkap itu. Itu
ke ustadznya ya maksudnya, namanya kaitan dengan itu yang penampilan dari ustadz itu. Untuk yang selanjutnya itu kan sebenarnya tidak kalah juga jenengan dulu film Sudirman dan sebagainya itu sudah diawali itu sebenarnya kan tuh. Iya. Termasuk bagian dari itu juga sebenarnya. Kelas 3. Tulisan Yunarko satu iya, ding kata project yang ya, waktu di saya yakin itu sekolah yang berhasil sebenarnya itu. Sekolah barat. Ya apa namanya, bentuknya itu bisa macam sih kita. Iya, artinya sih. si anak itu kan berperan. Lah. Saya tahu stimulun imajinasi anak-anak itu kan akan berolah ya di otak. Apalagi otak kanan kiri itu kalau sudah stimulunnya didasarkan pada konsep seni menurut saya itu akan membuat punya nilai kelebihan ketimbang akademis. Nah, betul. Saya agak tapi mohon maaf ya. Kenapa? Mungkin karena penjiwaan anak terhadap karakternya itu juga berbahaya kalau keterusan. Ya, ya saya tahu. Tahu itu ya. Iya makanya. Loh, itu kan perlu makanya karena ternyata anak itu menjiwai peran dia. Seberapa konsenkah nulis dengan teater kan juga tanda tanya maksud saya gitu loh. Kalau memang konsen ya udah ditekuni, akhirnya permasalahan akan teratasi. Ini kalau nggak konsen kan hanya belum konsen saja. Betul. Oke lah, nggak usah masuk ekstra. Tapi kan paling nggak seluruh momen kan bunga dari tarhib, GPS, nanti ada yang setiap apa itu di momen di TBI atau di momen di sosial itulah itu kan juga sama. Nah pas kayak gitu juga sama. Project-project kelas berapa itu mau pensiun juga sama. Ya gitu, dulu memang gitu. saya sangat mengapresiasi ya mungkin terutama dari Ustadz Sadudin dan yang sebagainya. Awalnya dulu pas akhir apa itu pas rapotan ya Pak ya pas dulu itu ya. Dulu. Iya, momennya dulu ya ada GPS. Iya dulu bukan GPS. Dulu tuh awal-awal kan Muhoyam, GPS, berarti itu ompol-ompolan itu. Jadi kayak perayaan itu. Tapi setelah itu kan berkembang terus akhirnya itu masuk dalam tema. Nah, itu revolusinya gitu. Ya bagus itu. Ya. Juga ada bagaimana menggali potensi orang tua, potensi siswa itu dengan mau dibuatkan forum GPS itu tadi. Itu kan satu lompatan-lompatan yang Dulu itu kritiknya itu karena GPS itu terkesan hura-hura kan dulu ada kritik ini ada nggak hubungannya dengan pembelajaran, nah gitu. Makanya kemudian terus masuk tema, jadi itu tuh masih tetap ada masuk tema kayak Sumpah Pemuda itu, tapi tetap nggak kalah menggelagarnya dan sungguh mengejutkan tuh betapa sewaktu orang tua menyambut itu loh, terus ikut, termasuk Pak Gubit juga tuh waktu itu. Iya. Malah insting itu yang nari-nari. Sini tuh awalnya kan kita konsen pada anak-anak. Oh iya betul. Anak-anak terus. Iya tahun berapa itu udah ada ke sini tuh akhirnya kita ajak orang tua sampai orang tua akhirnya kan pada minat semua terus pada akhirnya ya menunjukkan bahwa sekolah itu partisipatoris itu dan juga untuk apa ya dengan orang tuanya mereka tampil itu kan juga membuat anak-anaknya juga percaya diri. Ya, itu sebenarnya nilai pendidikan juga cuma orang kadang melihatnya tidak pada sisi edukasinya itu ada. Orang tua tampil itu kan membuat anak-anaknya juga berani itu. Iya. Oh, awakku gitu. Mentalnya kan juga kuat. Kultur nulis kayaknya memang seperti itu. Jadi orang tua nulis itu modelnya tidak bisa dipleter, maksudnya di perintah-perintah maksudnya itu kayak gini, tapi ayo dengan fun. Nah, itu nyambungnya. Ya, itu membuat kita apa ya? Di situ pasti ada komunikasi, ada interaksi, ada hubungan yang itu akan membuat sekolah itu bukan hanya milik gurunya saja, tapi sekolah itu milik bersama. Makanya ada tulisan kolektif. Kolektif, collaboration. Nah, that's right tadi. Ya itu harusnya jadi satu filosofi ya, kebersamaan ya gitu. Kebersamaan. Karena dengan mengajak partisipasi, ternyata dengan penampilan itu membuat partisipasi orang tua, anak, guru itu menjadi itu nilai luar biasa gitu Pak. Maksudnya dengan itu kan orang punya sense of belonging terhadap berperan. Itu nilai plus juga di nilai plusnya kita ya. Maksudnya dengan mengadakan kegiatan semacam itu. Nah, sebenarnya itu kalau ditarik mundur lagi, kalau dulu masih ingat nggak sewaktu jadi guru awal-awal? Ya, betul. Bahwa ruh nulis itu kan experiential learning. Masih ingat nggak? Belajar sambil mengalami. Iya, betul. Nah, dan itu tuh memang jadi karakter kita. Artinya kita tuh anak-anak nggak bisa, atau bahkan bukan anak-anak, kita guru. Masih ingat dulu kita mau forum-forum yang tentang konsep sekolah kan pusing kita mau menyerah. Tapi begitu kita ya udah sesuai dengan terjemahan kita lakukan, akhirnya kita menemukan itu. Orang tua juga sama. Jadi kalau
di forum serius apa konsepnya itu tapi begitu ayo diajak ternyata nyambut, wah kaget aku juga gitu. Malah lebih dalam tanda kutip lebih gila. Saya kalingan itu yang kelompoknya Pak Gub itu naruh nanti. Kalau saya ingatnya gini Pak, kemarin saya membaca buku tentang bagaimana pendidikan sekolah-sekolah di Australia. Nah memang salah satu yang saya baca itu kan tulisannya banyak pengalaman dari orang yang anak-anaknya sekolah di Australia. Memang bagaimana sekolah itu ada momen-momen yang mereka mengapresiasi siswa salah satunya dengan mungkin penampilan itu dan juga mengajak partisipasi dari orang tuanya. Jadi itu ya memang filosofi sekolah harusnya begitu, maksudnya partisipasinya diajaknya, bentuknya ya salah satunya itu bisa dengan kita buat pementasan dan sebagainya yang itu menjadi kerja bareng. Ya ini yang mungkin perlu terus dijadikan tradisi di Nuri saya. Kalau saya sebagai orang yang pernah di sana ya dan juga merasakan bagaimana itu bisa menjadi proyek bersama gitu. Soalnya itu perlu, ya. Bagaimanapun ya Nuris itu kan anak-anaknya itu unik ya. That's Terus right. saya tahu di kelas itu mereka tuh nggak ada yang nggak bisa duduk semua tuh nggak bisa. Yang lari, yang bicara ya pokoknya kecerdasannya tuh semua dan memang benar-benar guru tuh di Nuris tuh mereka tuh memahami karakter anak tuh bagus banget. Makanya bagaimana pementasan itu tuh bisa dapat di anak-anak. Udah manfaat jelasnya udah dikatakan tadi Ustadz Gus Dur, percaya diri itu oke. Kita ketemu dengan dialog bagaimanapun akan menghafal. Ya, anak-anak ketemu dialog kan harus dihafal tuh, ya kan. Cara tidak sadar tidak diakui dia akan menghafal, saya bilang gitu loh. Terus nanti potensi lagi mental, ya kan. Terus yang keempat saya akan mengalami anak itu akan menemukan jati diri gini loh. Maksudnya gini loh, di dalam sebuah pementasan dia akan kasih tanggung jawab sebuah peran, ya kan. Dia jati dirinya dia tuh aku jadi peran raja, aku jadi peran pas pada saat itu jadi komandannya, pas Pemuda jadi komandannya, jadi penjajahnya, jadi apanya gitu kan. Dia bisa enggak gitu loh, dia bisa enggak tuh saya jadi komandan kayak gini ya, bisa enggak ya dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan. Jadi disitulah saya melihat manfaat-manfaat dari pementasan ini akhirnya bisa diaplikasikan pada anak-anak. Karena benar Ustadz Gus Dur bilang, kita mau ngasih pesan moral kepada penonton gitu kan ya, biar anak-anak tuh cepet nangkep gitu pada pesannya. Coba bayangin nih, kita nonton di televisi ya, nonton televisi yang layar kaca gitu kan kayaknya bosen banget ngeliatnya kalau anak-anak. Tapi kalau anak-anak melihat langsung si aktornya itu langsung live gitu ya, itu mata tuh bisa langsung bener kata satu dan langsung terpana gitu loh. Makanya yang saya salut pasti pada saat Ustadz Hamdan sama Ustadz Dadia sama Ustadz Maulana, saya lupa judulnya apa itu. Saya yang buat, anak-anak iya dulu yang buat naskahnya lupa itu. Anak-anak kelas Pak. Beres. Iya, pokoknya Ustadz Hamdan jadi bapak, Ustadz Dadia, Ustadz Maulana, itu kan itu sambutannya luar biasa pada saat itu. Walaupun di Gor ya. Iya. Di Gor ya pada situ ya, itu perubahan. Masih ingat saya juga ya. Luar biasa. Tim dekornya juga sama Ustadz Rahmat dan sebagainya lah itu. Oh iya. Itu. Jadi mulai guru mulai oke, jadi teladan, anak bisa ngikutin. Kita itu udah urut kayaknya waktu itu tuh. Guru udah memulai, anak ngikutin, akhirnya anak ortu akhirnya juga ngikutin, gitu loh, Wak. Saat tanpa maksudnya kita jelaskan secara konseptual gitu kan. Jadi memang modelnya itu kultural gitu itu. Kultural itu lebih enak gitu. Iya. Lebih kultural. Itu ya. Terus apa namanya? Saran ini sebagai maestro untuk kan gini ya, jadi memang benar ya, jadi kalau pentas itu memang diadakan ya kan memang salah satu metode ya, bermain peran ya, cuman memang begitu saya juga termasuk dulu nggak punya sejarah teater, tapi begitu tahu kemasan yang diberikan oleh Ustadz Junarko, Ustadz Gus Dur itu kayak gini ya, ternyata memang sesuatu itu harus disiapkan kayak kostum itu berpengaruh, kostumnya nggak beneran ya dia nggak anunya tuh packagingnya tuh nggak utuh gitu loh, packaging pentas tuh nggak utuh gitu. Jadi anak-anak misalnya kayak selama ini misalnya kayak ada yang beberapa guru itu modelnya bermain peran, cuman kan nggak didukung oleh kostum itu, ya akhirnya cuma dia nggak total gitu. Tapi begitu di panggung ada gitu tuh dia tuh total itu loh. Nah gitu, apa namanya, sarannya apa? Saran berkaitan dengan apa? Untuk biar
Saran yang pertama mungkin ya saya selaku mohon maaf ya ini sebagai alumni Nuris lah. Walaupun saya tidak merasa jadi alumni ya. Saya merasa selalu Nuris adalah bagian dari sejarah hidup saya dan termasuk bagian dari saya bisa mengaktualisasikan potensi saya. Sebagaimana Ustadz Yunarko ya kita punya potensi ingin tampil dan sebagainya, kita terfasilitasi ya. Ya kalau bisa tradisi kalau dalam fikih ya ini kalau kita orang Islam kan fikih kan pertahankanlah yang sudah ada yang itu baik ya, kalau bisa ada hal yang baru yang lebih meningkat itu lebih baik lagi, jangan sampai mundur ya, malah kalau mundur itu kerugian ya, karena kalau Rasulullah katanya kan harus kalau sesuatu hal itu baik ya kalau bisa dipertahankan, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi ya, itu yang mungkin harapan kami ya, sehingga itu bisa menjadi apa ya, kalau ya saya selalu berharap maksudnya itu bisa menjadi satu ciri khas ya. Oh kalau orang melihat Nuris, wah mestinya penampilan guru, penampilan siswa, ya itu menjadi satu trademark itu ya, jadi apa nilai jual tersendiri bagi kita. Itu yang harapannya kalau saya ya sebagai orang gitu. Kalau bisa, mohon maaf ya ini kepada yayasan. Oh hubungannya yayasan barang fasilitasi dong, biar lebih berkembang kembali ya. Saya yakin sangat bisa sekali ya. Ini tuh yang sudah kita yakin banget sangat bisa sekali kalau pepatah lama kan mengatakan where there is a will there is a way. Kalau itu bisa menjadi satu potensi bersama. Saya membayangkan kita punya gedung sendiri, punya penampilan ya. Dulu kita punya gor ya, ada gor itu sudah seneng banget ya. Terus ada apa tuh? Alah, dibelikan panggung yang anu itu loh, masih ingat loh. Oh iya. Itu kan panggung sangat juga. Apa ya, sangat bermanfaat sekali itu. Ya kostum ya. Iya, kostum juga ya. Katanya saya khawatir panggungnya sekarang rusak loh. Lo udah lama-lama itu. Udah apa-apa malah ganti. Nah, ya maksudnya begitu. Oh. Harusnya begitu. Bisa lebih baik lagi ya. Saya jadi teringat ya ada sekolah yang sangat anu ya. Kalau nggak salah yang paling luar biasa anunya itu Pondok Gontor kalau nggak salah saya melihat dia itu ya. Itu. Jadi apa itu? Inaugurasi. Lah ya kayak gitulah. Pokoknya potensi siswa dianukan kali itu kan anak-anak yang udah besar ya. Itu kan bisa menjadi maksudnya satu gambaran bahwa hal itu menjadi salah satu yang dinantikan, jadi gongnya anak-anak juga semangat ya, itu mungkin bisa menjadi apa ya, salah satu yang mungkin bisa kita ambil yang baiknya gitu ya. Dengan itu kan potensi kerjasama tim, leadership dan sebagainya itu masuk semuanya ternyata di situ. Kalau lihat filmnya yang 5 Menara itu kan di situ ada anu juga ya. Nah itu ya kita berharap ya mungkin tidak seanu gitulah, tidak setinggi dan sehebat gitu ya. Tapi paling enggak ya mungkin apa yang sudah ada ini, yuk mari kita mungkin bisa lebih diperbaiki lagi yang sudah ada. Mungkin gara-gara pandemi ini agak surut ya. Ya nanti setelahnya kan. Ya gitu. Kalau saya harapannya begitu harapan saya. Ya harapan saya. Apa harapanmu? Enggak apa-apa. Fasilitas soalnya kamu bahas fasilitas, gue bahas fasilitas. Ya enggak maksudnya kalau bisa kan, kalau bisa dan kalau memang itu bermanfaat, kemaslahatannya untuk bisa kan ya kena why not, itu kan tinggal kebijakan dari stakeholder yang ada di sana bagaimana itu bisa menjadi satu keunggulan. Seperti kayak Gontor tuh luar biasa loh itu, kalau kita lihat loh ya, Gontor luar biasa penampilannya, difasilitasi oleh beban kiainya juga mendukung loh. Akhirnya kan jadi suatu hal yang luar biasa. Betul apa tidak lihat itu? Betul. Wah, lah ini luar biasa sekali ini. Itu kalau tidak didukung oleh bapak kiainya, oleh bapak guru-gurunya dan sebagainya, nggak mungkin bisa segitu. Ya apa tidak? Ya. Mesti sama. Kalau di Nuris juga mungkin nanti akan didukung semua pihak juga. Wah, itu bisa menjadi spektakuler ya. Jadi luar biasa. Begitu harapan saya. Kalau saya lebih di dalam sebuah pementasan itu tiga olah. Ya. Olah tubuh, Betul. olah rasa, Ya. olah suara, Betul. ya kan? Itu akan didapatkan di anak-anak semua. Saya yakin 3 olah tubuh, rasa dan suara itu pasti mereka akan dapatkan. Bisa nanti dalam bentuk film ataupun panggung, silahkan saja sih. Intinya itu ada sebuah eksplor anak-anak. Saya tahu Nuris itu sekolah alam yang tanpa batas, tidak ada kekangan, tidak ada tuntutan pada anak-anak. Pada saat yang mereka akan eksplor, diizinkanlah. Itu kan momen sudah ada, mulai dari Sumpah Pemuda, GPS, Tarhib, Mukoyam dan sebagainya. Buka tema, bukan bisa kok dulu. Kayak Pak Hamdan dulu kan Market Day aja ada sebenarnya. Lah iya, pokoknya mau di konsep apapun ada. Dan gitu itu selalu menarik bagi anak-anak dulu.
Panggung nggak jadi harus jadi patokan utama, enggak sih sebenarnya ya Tat ya. Pokoknya ada, terus murid punya karep, guru okein aja. Lah. Memang gini aja sih tataku. Guru ya juga ya? Guru ya? Ini catatan juga ini guru nih. Saya tuh khawatir ya. Maksud saya khawatir kalau kita tuh meninggalkan generasi yang bahasanya itu loh ya. Ada insya Allah. Saya yakin ada lah potensi Gini, satu guru tadi bilang gini, imajinasi statementnya sebuah pementasan itu kan seakan-akan foya-foya gepes. Lah, itu yang gini, selalu jadi sorotan. Saya bilang gini, Tat, memang kekurangan ya, saya bilang apa ya? Iya di pementasan tuh boros, Tat. Boros. Udah saya bilang ya, ini boros karena seluruh dari properti dan ornamennya itu semua butuh uang dan harus mau tampil maksimal, kesorot orang itu memang butuh uang gitu loh. Jadi nggak bisa dinampikan bahwa ya ini ada uangnya cuma 1 juta nih, mau di backgroundnya dibuat kayak gini ya, memang agak sulit, saya agak susah pada saat itu. Tapi memang karena tekadnya teman-teman jadinya akhirnya bisa deh duit 1 juta. Tapi ini jangan jadi patokan duit 1 juta bisa. Memang itu boros, Tat. Saya tahu boros. Ya borosnya tuh nggak langsung jablah tuh enggak. Cuman memang butuh uang. Maka dari itu persiapan mau jauh hari ataupun mau dikonsep dengan tema sebenarnya bisa. Saya lagi nggak ngajak mau boros enggak. Cuman memang sebuah pementasan tuh akhirnya kan dilihat dari mata itu tampilannya tuh wah dan bagus, sesuai sempurna itu memang bagus. Itu aja menurut saya. Ya saya kira kalau agak kurang tepat ya kata istilah boros itu kan koyok gak ada manfaatnya, itu yang pertanyakan di situ. Kalau saya melihatnya nilai sesuatu itu kan apa ya? Kadang tidak bisa ukurannya. Ya nggak bisa, gitu. Tapi sebandingnya dengan mereka tuh puas dan makasih ya. Makanya itu yang nggak bisa dibayarkan, betul loh. Makanya itu, gitu loh. Jadi uang kemarin habis buat background sekarang begitu udah nggak bisa kebahas lagi. Konsumsi teater itu bukan konsumsi otak, maksudnya bukan materi teater dia. Lah iya makanya. Gitu loh. Ornamennya emang banyak, Tat. Si aktornya aja udah berkostum, belakang aja udah harus kita setting, pergantian adegan dan sebagainya di panggungnya, belum sewanya dan sebagainya. Memang akan jadi debatable ketika orang yang tidak memahami nilai di balik itu menggunakan ukuran dan pembanding yang tidak sepadan. Ya, kayak itu Pameo Papua apa itu? Orang itu akan membenci sesuatu yang dia nggak paham. Nah, itu masalahnya, makanya di situ ya. Makanya kan di situ saya malah katakan bahwa itu menjadi suatu hal yang kadang tidak objektif, lebih kepada subjektivitas. Ya itu di nulisan dibuat gebiar aja, Tat. Jangan langsung semuanya kita pukul rata kayak gitu. Yang lainnya dibiarkan di sekolah-sekolah aja, receh-receh aja lah, receh-receh. Yang penting anak-anak tetap pesan. Kita selama ini sudah ya, karena kita sudah difasilitasi, kita sudah ada GPS yang dibuat penganuan dan sebagainya, kayak gitu habisnya. Kalau di saya melihat gini, ruhnya itu, saya ya, yang terus terang saya merasakan bedanya itu misalnya gini. Ada GPS kan seakan-akan kayak sequel aja, jadi masing-masing kelas harus tampil itu kan urutan sequel itu kan. Nah, terus ada Sumpah Pemuda memang benar-benar project guru dan murid dan orang tua di. Itu udah sampai berapa Sumpah Pemuda nih? Enggak tahu itu 3 atau 4 Pak ya. Nah 3 atau 4 ini, 3 atau sebentar. Pertama ki UNY 2 kali atau ya, terus 4 ya. UNY 2 kali. Persiapan 2022 yang kelima nih. Kalau saya jangan hanya Sumpah Pemuda sih, biar maksudnya tergali semuanya. Tapi Sumpah Pemuda tuh udah jadi dinanti-nanti banget itu Sumpah Pemuda itu. Karena gini, mohon maaf, karena ada kalau tema-tema dia itu kan, kalau saya pernah ngajar di kelas 5, ada kepahlawanan, hari pahlawan yang disampaikan, terus ada misalnya kemerdekaan, itu kan banyak ya. Maksudnya jangan terpaku itu kalau saya loh, biar nanti kaya. Apa tuh? Kita tuh punya kaya dengan cerita itu nanti kan bisa, atau pementasan yang berbeda topiknya. Atau Jawa kalau perlu dibuat biar ada dinamika. Kalau saya loh ya, saya orangnya bosenan soal kadang. Ketoprak nggak masalah gitu loh ya. Ini wayang pun oke, bahasa Jawa itu kan sangat bisa gitu loh kalau mau. Ya itu kalau bayangan saya gitu loh ya. Jadi ya kita sepakat ya, itu memang jadi bukan sekedar trademark dan hanya muncul untuk menghibur, tapi memang ada, saya yakin anak-anak orang tua yang pernah mengalami masa-masa itu ada semacam kayak, mungkin nggak tahu ya kita belum
belum pernah menggali ya makna apa yang mereka dapatkan, kemudian ada perubahan apa, nah itu kan itu gitu yang kan. bisa digali Ya. juga sebenarnya. Memang itu yang mungkin tambahnya ke depan, misalnya setelah ini apa yang bisa kamu rasakan, itu harus ada kayak gitu sebenarnya bagi anak-anak. Jadi mungkin dia akan bisa mengungkapkan apa yang dia dapatkan dari dia tampil dalam kegiatan itu. Begitu juga mungkin dengan wali murid dan lain sebagainya, itu juga bisa. Oke. Terima kasih Ustaz Gusdur. Ada berapa jam ini? Enggak, sebenarnya masih kurang ini. Banyak yang bisa digali sebenarnya dari situ ya. Betul, ya. Kayak gitu dari ya sebenarnya kalau kita lihat memang menyampaikan nilai itu kan bisa dengan banyak cara, banyak metode, dan mungkin yang paling manusiawi ya. Kenapa kok seni itu mudah dianukan? Karena dia menyenangkan. Kayak orang apa lagune misalnya Didi Kempot, Ambyar dan sebagainya. Karena Mudah dia isi diserap, gue, mudah diserap, mudah didengarkan, isi listening, mungkin ini juga bisa dianukan. Begitu juga dengan budaya yang mengalir di kita ya, budaya populer dan sebagainya itu kan karena itu disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Nah itulah kan filosofi dari pendidikan itu kan bagaimana sebuah nilai disampaikan, orang tidak terasa dia mendapatkan nilai. Nah itu yang agak berat. Jadi itu psikologi dari film dan sebagainya begitu biasanya. Oke. Itu cukup, insya Allah. Terima kasih Ustadz Yunarko, Ustadz Gusdur. Mungkin nanti lain kali kita undang lagi dengan tema yang lain, karena sebenarnya banyak judul sebenarnya kalau kita tuh banyak dari yang ini teater judulnya Nuris Undercover. Undercover ya. Banyak nulis petualang belum. Oh iya, nulis jualan juga belum. Belum, ya, jualan benar. tuh juga dibuka Banyak, itu, banyak. petualang juga. Kita kaya sebenarnya, maksudnya Nah, itu juga potensi yang ada di banyak. kita ini sangat luar biasa ya. Itu. Tuh. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini ya. Ustadz Yunarko, terima kasih Ustadz Gusdur di obrolan inspirasi malam ini. Kita ketemu lagi di episode ngopi selanjutnya. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.